Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat jamaah Masjid Al-Hikam yang insya Allah Allah ridai dan insya Allah Allah muliakan. Para hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tidak lepas-lepasnya Allah memberikan kita kepada nikmat yang tiada tara, terutama nikmat yang memang tidak orang lain nikmati, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya saya sebagai khatib di sini berwasiat kepada seluruh kaum muslimin sidang Jumat. Marilah kita panjatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat khususnya kepada diri saya sendiri, kepada kaum muslimin di masjid ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membekali diri kita untuk hidup di dunia ini dan juga bekal untuk akhirat nanti dengan penuh ketakwaan
dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan ujian atau cobaan dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Para hadirin rahimakumullah, sidang Jumat Masjid Al-Hikam, saya sebagai khatib di dalam sholat Jumat ini ingin menekankan kepada para hadirin semuanya bahwa dalam hidup kita penuh sekali dengan perubahan. Tidak ada keabadian di dalam hidup kita ini. Keabadian adalah perubahan itu sendiri. Maka sering kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari perubahan yang melekat dalam sepanjang hidup kita. Apabila kita renungkan, ada siang, begitu juga ada malam. Ada daratan, ada lautan. Ada terang, ada gelap. Bila di jalan ada naik, kemudian ada turun. Begitu juga dalam hidup kita hadirin semuanya. Terkadang kita merasakan hidup ini mudah, tapi suatu saat kita merasakan hidup ini susah dan penuh cobaan. Terkadang kita di atas dan terkadang kita juga di bawah. Terkadang kita merasakan kesenangan dan juga suatu waktu merasakan kesedihan. Bahkan kita juga merasakan jasad kita merasakan sehat, kemudian merasakan sakit. Bahkan suatu waktu kita sekarang ada, maka suatu waktu kita suatu saat akan tiada. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak ada keabadian di dalam hidup ini. Keabadian adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari tersebut maka kami akan bolak-balikan di antara manusia. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa suatu keniscayaan bila Allah membolak-balikan keadaan dan kondisi manusia pada waktu ke waktu, pada hari ke hari. Kemudian para hadirin rahimakumullah, apabila kita lihat dan apabila kita renungkan, sebelum tahun 2020 kehidupan kita bebas. Segala aktivitas bisa dijalankan dengan mudah. Ibadah individual dan jamaah pun bisa dilakukan dengan khidmah. Namun janji Allah dengan membolak-balikan harinya ketika tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, wabah pandemi melanda negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia, maka semua pun berubah. Politik terasa gundah, ekonomi terasa susah, kegiatan ibadah nampaknya asalkan sah tidak berjamaah, sosial budaya saling berinteraksi dengan jarak terpisah. Banyak ulama yang mendahului kita. Para hadirin rahimakumullah, dari sejak itu sampai sekarang bila kita hitung, sudah 11 bulan pandemi COVID-19 dinyatakan pandemi,
dan kita hidup dalam keadaan terbatas. Lantas kita bertanya, ada apa? Maksudnya apa? Kemudian juga apakah yang akan terjadi kepada kita? Dengan pertanyaan itu kita kembali lagi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan ujian dengan suatu ketakutan dan juga kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan ingat, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam hidup kita penuh fenomena. Ada kalanya kita di atas, maka ada kalanya juga kita di bawah. Dan ketika kita di bawah, ini saatnya Allah lah menguji kita dengan macam-macam ujian yang telah tadi sebutkan. Ujian merupakan keniscayaan bagi orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya seluruh orang mukmin, seluruh orang muslim yang mereka mengatakan beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, apakah cukup saja berkata seperti itu? Tidak. Tidak cukup saja perkataan seperti itu. Suatu saat akan diuji dengan keimanan, ketakwaan dan ketaatannya. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu waliya'lamannal kadzibin." Dengan ujian-ujian tersebut, maka Allah akan mengetahui siapa yang jujur, siapa yang benar dengan keimanannya, kemudian siapa yang bohong dengan keimanannya. Lantas dengan keadaan seperti ini, dengan ujian seperti ini, lantas apa kita sebagai orang mukmin? Lantas harus apa yang kita lakukan? Nampaknya kita bangga dan kita kagum semua sifat Rasulullah. Tapi Rasulullah pun kagum terhadap sifat orang-orang mukmin, terutama apabila orang mukmin itu ketika ditimpa musibah dan ujian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu." Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Seluruh orang mukmin itu mempunyai hal yang mengagumkan bagi Rasulullah. Kenapa? Segala tingkah laku, segala perilakunya itu adalah baik dalam kondisi apapun. Tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Bagaimana ketika dia mendapatkan nikmat? Bersyukur, tidak takabur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ketika ditimpa musibah, diberikan ujian, maka dia bersabar dan bertawakal. Sungguh hal itu sangat mengagumkan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan hal yang memang Rasulullah anjurkan kepada kita seorang mukmin untuk menghadapi keadaan tersebut.
bersabar terus, bertaat terus di jalan Allah, jangan sampai melenceng, jangan sampai terbersit di dalam hati kita ingin melakukan kejelekan walaupun dalam kondisi apapun. Kita harus optimis bahwa suatu saat kita akan melewati hal-hal seperti ini dan akan hidup biasa lagi. Sebagaimana kita optimis, kita tidak pernah khawatir menghadapi malam, karena kita mengetahui bahwa akan adanya siang. Kita tidak pernah khawatir ketika akan tidur, karena suatu saat kita akan bangun lagi. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya selaku khatib ingin menekankan kepada semua bahwa di balik kesulitan, keterbatasan yang kita hadapi kita sekarang, akan ada suatu cahaya terang benderang yang akan menaungi kita. Ingatlah bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita harus meyakini bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Terlepas dari kesabaran, kemudian juga terlepas dari amalan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah, harus tawakal. Terlebih itu kita harus berusaha untuk selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh para pemangku kebijakan. Mari kita hidup sehat, kemudian juga mari kita tingkatkan ibadah, kemudian mari kita jaga imunitas, dan juga tidak lupa protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengakhiri pandemi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada dalam kondisi ini mampu melewatinya, bahkan dengan tingkatan ibadah yang sangat berkualitas. Wahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz. Jangan sampai kalian merasa lemah. Apabila kita semua melewati hal ini dengan penuh kebaikan, tawakal, dan rasa iman kepada Allah, maka itu dijamin mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapatkan musibah kemudian dia tawakal dan terus berbuat baik kepada Allah secara istiqomah, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar dan akan diberikan rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita sabar, mudah-mudahan kita tabah, sebab banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi dan kita tidak tahu. Terlebih kita istiqomah dalam kebaikan dan berusaha berjalan di jalan Allah dengan benar serta hidup sehat. Serta setelah itu, setelah kita mengupayakan segala sesuatu, terlepas dari itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hikam dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesabaran, dan juga Allah berikan kemudahan di dalam kondisi seperti ini, dan juga Allah kembalikan kondisi normal seperti semula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.